Kata Pak Jimmy, kan studi membuat rupa Allah di dalam diri kita menjadi sempurna. Saya ingin tanya, bagaimana tanda-tanda bahwa rupa Allah di dalam diri kita itu sudah sempurna? Saudara, di dalam buku Institutes of Christian Religion, Calvin mengingatkan bahwa yang kita mau tuju itu bukan keadaan sudah sempurna, tetapi yang kita tuju itu pertumbuhan rohani, pertumbuhan spiritual. Nah, kita mau pakai apapun yang bisa untuk membuat kita bertumbuh. Nah, apa tanda bertumbuh? Tanda bertumbuh itu adalah piety atau kesalehan. Nah, kesalehan itu apa ya? Kesalehan itu berarti saudara makin takut akan Tuhan, tapi juga makin mencintai Dia. Ini rasa takut yang baik. Allah itu adalah yang fearfully beautiful, yang indah dan membuat kita takut. Takutnya bukan takut karena takut dihukum ya. Takut dan cinta. Nah, sehingga Calvin mengatakan kesalehan adalah rasa takut akan Tuhan dan juga cinta akan Tuhan yang digabung. Nah, ini yang kita harus sama-sama kejar karena ini menyenangkan. Saudara takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan itu keadaan yang baik. Jadi kita ke gereja, kita menjalankan ibadah, kita baca Alkitab, kita saat teduh, kita menikmati hidup, kita belajar termasuk kita studi, semua itu adalah supaya kita bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Dan di dalam mengenal Tuhan, kita makin takut akan Dia dan makin mencintai Dia. Dan ini yang harus bertambah dan bertambah dan bertambah. Jadi bukan sempurnanya yang dikejar, tapi pertumbuhannya. Karena nggak ada orang hidup di dunia ini sudah sempurna. Semua masih akan bertumbuh. Semua masih akan bertambah di dalam mencintai Tuhan. Karena yang sudah sempurna berarti sudah nggak hidup di sini lagi. Jadi itu yang dikejar ya. Makin cinta Tuhan, makin takut akan Dia. Dan apapun yang kita jalani dalam hidup adalah untuk mempertumbuhkan ini. Oke, ini jawaban saya. Agama Kristen itu pasti benar. Kenapa ada agama lain? Kalau kita baca di dalam Roma 1, dikatakan bahwa semua orang itu punya hati yang sebenarnya mau menyembah Tuhan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka dia mau menghindar dari Tuhan yang sejati. Hati mau sembah Tuhan. Tetapi karena dosa, nggak mau Tuhan. Jadi di satu sisi, saya mau Tuhan. Di sisi lain, saya mau menghindari Tuhan. Mau sembah, tapi mau menghindari Tuhan. Bagaimana dong? Nah, Alkitab mengatakan manusia akhirnya menyembah berhala. Manusia membuat patung. Manusia membuat sistem agama. Untuk menyembah Tuhan, bukan. Untuk lari dari Tuhan. Loh, kenapa lari dari Tuhan? Karena kita udah berdosa. Tapi kalau sudah berdosa, kenapa nggak sekalian aja tinggalkan agama? Nggak bisa. Karena di dalam hati kita ada kebutuhan untuk beribadah. Ada need to worship. Banyak yang mengatakan manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Ada yang bilang manusia itu makhluk yang mempunyai perasaan. Tapi Alkitab juga mengingatkan manusia itu adalah makhluk yang harus menyembah. Kita adalah makhluk yang harus beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah yang sejati tentunya. Nah, tapi sejak kita jatuh dalam dosa, kita maunya lari dari Tuhan, menjauh dari Dia. Nggak mau Tuhan. Di satu sisi nggak mau Tuhan, di sisi lain ada need, ada kebutuhan untuk menyembah. Need to worship. Nah, itu sebabnya mau beribadah tapi nggak mau Tuhan, membuat ada agama-agama dan juga ada semua ekspresi penyembahan yang lain. Tapi tentu hanya satu jalan yang benar yang Tuhan sendiri panggil, yang Tuhan sendiri nyatakan untuk panggil kita. Jadi iman Kristen adalah Tuhan cari manusia, tapi manusia kalau tidak diubah oleh Tuhan, nggak mau cari Tuhan, maunya cari yang dibentuk sendiri, mencari berhala, mencari agama buatan manusia. Nah, itu alasannya kenapa bisa ada banyak agama meskipun yang benar itu Kristen. Bagaimana cara kita tahu kalau jalan hidup yang kita pilih, seperti jurusan kuliah yang kita ambil, itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, kalau kita mau cari kehendak Tuhan, yang paling penting itu adalah apa yang Tuhan suka. Yang Tuhan suka itu adalah motivasi yang baik, keinginan untuk jadi berkat, dan juga kerelaan untuk menjalani apa yang harus dijalani. Jadi, bukan masalah jurusan apa yang harus saya ambil demi menyenangkan hati Tuhan, tapi bagaimana sikap hati saya terhadap jurusan yang ada di depan saya. Jadi lebih baik ya, saya mengambil satu jurusan dengan hati yang murni, dengan takut akan Tuhan, dengan mencintai Tuhan, ketimbang mengambil jurusan demi supaya tepat saja gitu ya. Karena banyak orang bergumul, saya harus pilih apa ya? Masuk matematik, biologi, atau kedokteran, atau apa? Kalau salah nanti gimana? Nggak masalah. Salah ambil jurusan tidak separah hati yang salah. Nah, jadi kalau saya salah ambil jurusan bagaimana? Tuhan nggak akan marah. Tuhan nggak akan bilang, harusnya kamu ambil biologi. Kenapa ambil fisika? Harusnya kamu ekonomi. Kenapa kedokteran? Tuhan nggak akan marah dalam hal ini. Nggak pernah di Alkitab dikatakan, saya marahin kamu karena kamu harusnya kerja A, tapi malah kerja B. Nggak pernah. Tapi Tuhan marah sama orang yang hatinya pura-pura.
sama orang yang hatinya egois, sama orang yang cuma pikirkan diri. Jadi kalau ditanya, jurusan saya sudah benar atau belum? Nah, saya mau tanya balik, hatimu sudah benar atau belum? Satu kali Billy Graham khotbah di dalam sebuah kebangunan rohani, dan temanya adalah, Is your heart right? Apakah hatimu benar? Is your heart right? Apakah hatimu tepat gitu ya? Nah, jadi lebih baik kita pikirkan, motivasi saya ambil jurusan ini apa? Mau kaya, mau terkenal, mau hebat, atau ingin menyenangkan Tuhan, ingin jadi berkat bagi yang lain. Karena kita tahu manusia perlu bidang ini. Ini bidang yang sangat penting, dan saya mau berjuang di situ. Nah, itu yang lebih baik. Jadi jurusan apa yang mau diambil, bisa pikirkan beberapa hal. Yang pertama, yang terbuka yang mana. Yang kedua, saya punya kemampuan nggak di situ. Dan yang ketiga adalah, apakah saya tulus? Apakah hati saya benar? Saya ambil ini kenapa? Mau senangkan Tuhan, mau jadi berkat bagi sesama, tahu bahwa setiap bidang itu penting. Tapi bagian ini yang terbuka dan yang mungkin saya jalani karena mungkin minat, karena ada kesukaan, karena ada kemampuan, dan juga ada jalan yang terbuka untuk ambil jurusan itu. Jadi silakan digumulkan jurusan apa. Jangan takut salah, lebih takut kalau salah hati. Nah ini ya, jadi silakan pikirkan dengan matang, saya ambil jurusan apa ya? Mungkin tanya guru atau tanya orang-orang, saya sepertinya nilai yang bagus ini, apakah saya harus ambil jurusan ini? Kalau iya, harap hatimu dengan tulus menjalankannya demi Tuhan dan demi jadi berkat. Itu yang jauh lebih penting. Bagaimana dengan orang-orang bodoh atau IQ di bawah rata-rata? Bukankah mereka akan kesulitan belajar? Dan kalau begitu, bagaimana mereka bisa melihat cerminan keagungan Tuhan jika mereka sendiri tidak bisa mengerti apa yang sedang mereka pelajari? Tuhan itu baik. Tuhan kasih kemungkinan untuk menikmati Dia di dalam segala cara. Cuma kita mesti maksimalkan. Kalau IQ kita 200, maksimalkan di dalam studi, kita makin kagumi Tuhan. Tapi kalau IQ kita rendah bagaimana? Orang IQ rendah tetap bisa mengagumi Tuhan. Dan Tuhan memberikan banyak cara untuk dia dikagumi. Jadi jangan pikir bahwa hanya orang yang pintar yang bisa mengagumi Tuhan. Tapi kalau orang pintar, dia mesti pakai pintarnya itu untuk mengagumi Tuhan. Nah jadi kalau ada orang kurang pintar, belajar nggak bisa nangkep, di sekolah kurang baik, bukan karena malas, tapi karena memang kemampuan pikirnya nggak bagus. Bagaimana dong? Dia tetap akan menikmati Tuhan. Nggak harus nilai bagus baru menikmati Tuhan. Tapi siapa yang tidak maksimalkan dirinya, nah itu yang sulit menikmati Tuhan. Orang pintar malas belajar, nggak bisa menikmati Tuhan. Orang rajin tapi kurang pintar, tetap bisa menikmati Tuhan. Jadi ini bukan masalah IQ ya, tapi lebih kepada masalah apakah saya maksimalkan yang saya punya atau enggak. Karena Tuhan ingin dirinya dinikmati dengan maksimal, bukan dinikmati dengan standar yang sama untuk semua orang. Orang pintar dituntut besar, orang bodoh dituntut lebih rendah. Orang pintar bisa menikmati Tuhan dengan cara memakai kepintarannya untuk mengenali Dia. Orang bodoh tetap bisa mengenal Tuhan di dalam cara yang sederhana. Jadi kenali siapa dirimu dan maksimalkan apa yang Tuhan percayakan. Tuhan tidak bedakan orang yang pintar dengan bodoh. Tuhan tidak merendahkan orang yang kemampuan pikirannya rendah. Jadi siapapun akan menikmati Tuhan jika dia mau datang kepada Tuhan. Tapi maksimalkan apa yang ada dalam dirimu. Jangan jadi orang malas. Sudah pikiran begitu pintar tapi belajar apapun malas. Nah itu yang celaka ya, karena kita tidak bisa menikmati Tuhan dengan kemalasan seperti itu. Kenapa kita harus belajar semua pelajaran di sekolah? Bahkan pelajaran yang tidak mungkin terpakai saat kita dewasa atau yang sama sekali kita tidak bisa. Kenapa kita tidak mempelajari pelajaran yang kita suka saja, atau pelajaran yang kita bisa, atau pelajaran yang kita ada talenta di situ? Wah ini pertanyaan penting ya. Kenapa sih mesti belajar semua? Apa nggak boleh ya kita diberikan fokus? Saya sukanya bidang ini, saya mau dalami ini. Boleh. Tapi ada waktunya. Nah banyak metode pendidikan yang coba dipelajari oleh orang-orang pendidikan. Lalu mereka berpikir, apakah semua bidang mesti diajarkan atau memang harus kita pilih-pilih? Atau nanti ketika orang sudah ambil penjurusan, apakah dia cuma fokus di situ atau tetap ada bidang lain yang perlu dipelajari? Nah, di dalam zaman dulu, orang sadar bahwa belajar itu bukan cuma untuk kerja. Dari zaman Yunani orang sudah sadar ini ya. Belajar itu bukan untuk kerja, terpakai untuk kerja. Wah, saya mau kerja maka saya belajar. Bukan. Belajar itu untuk menikmati. Menikmati kebenaran, menikmati pikiran kita diolah, menikmati pikiran kita ditata. Jadi bagaimana dong kalau begitu? Apa yang harus kita pelajari? Yang harus kita pelajari adalah hal yang akan membuat kita makin baik sebagai manusia.
Nah, itu sebabnya ketika Martin Luther pergi ke sebuah tempat namanya Nuremberg, di kota itu ada orang-orang mengatakan begini, sudah nggak usah belajar matematik, sudah nggak usah belajar musik, sudah nggak usah belajar grammar, sudah nggak usah belajar retorika, sudah nggak usah belajar logika, kita belajar dagang saja, karena dagang itu yang kepake untuk cari uang. Wah, Martin Luther marah. Dia bilang, kamu mau belajar dagang? Oke. Tapi pelajaran-pelajaran tadi wajib dipelajari manusia. Kenapa sih wajib pelajari? Saya nggak suka musik, saya nggak suka matematik, saya nggak suka grammar, saya nggak suka logika, saya nggak suka retorika. Tetap harus belajar. Kenapa? Karena kamu akan dibentuk cara berpikirnya. Jadi kita belajar bukan karena suka ya, kita belajar karena itu perlu. Perlu buat apa? Perlu buat pembentukan kita sebagai manusia. Kita dilatih untuk berpikir dengan baik, kita dilatih untuk bicara dengan baik, kita dilatih untuk punya logika yang baik. Nah, itu perlu sekali untuk kita pelajari. Nah, apakah itu nanti akan terpakai? Iya, terpakai di dalam pembentukan kita sebagai manusia. Nah, itu sebabnya pelajaran yang baik harus dipelajari. Meskipun kita suka, meskipun kita nggak suka, tetap harus dipelajari. Lalu kalau nggak berguna bagaimana? Kalau nggak berguna nggak usah dipelajari, tapi tahu dari mana nggak berguna. Ada pelajaran nggak berguna kah? Atau ada yang lebih berguna dari yang lain? Standarnya apa? Nah, kita lihat bahwa dunia pendidikan bergumul dalam hal ini. Maka kalau kita mau belajar dunia pendidikan itu penting. Belajar untuk bikin kurikulum. Belajar untuk bikin mata pelajaran apa yang harus dipelajari waktu anak orang masuk SD. Waktu mereka masuk SMP. Waktu mereka masuk SMA. Waktu mereka kuliah. Nah, ini bidang yang penting ya. Jadi ya doakan supaya orang-orang ahli pendidikan bisa rumuskan dengan baik. Nah, tapi sebelum kita ada di dalam bidang pendidikan, sebelum kita jadi ahli pendidikan, mari jangan remehkan pelajaran yang diberikan. Jadi kalau dibilang, kenapa sih saya harus belajar semua? Saya nggak suka kok. Belajar tekun. Karena itu yang akan membuat kamu jadi manusia yang lebih baik. Tekun. Bukan cuma kerjakan apa yang saya suka. Orang yang cuma mau kerjakan yang dia suka. Pokoknya kalau suka saya kerjakan, nggak suka saya nggak kerjakan. Sulit bertumbuh. Jadi coba belajar untuk mengulangi secara rutin. Ini kan namanya liturgi ya. Ada pengulangan. Saya nggak suka pun tetap pengulangan. Yang akan membentuk kita. Jadi pelajari aja apa yang harus dipelajari. Kamu ada di sebuah sekolah, tentu sekolah sudah aturkan harus ada kurikulum apa. Nanti kalau kamu bilang, saya mau pelajari ini, saya mau masuk dunia pendidikan, saya mau pelajari tentang kurikulum, saya mau pelajari tentang ilmu pengetahuan, saya mau rumuskan. Lalu kamu studi, dapat gelar sarjana, lanjut lagi dapat gelar master, lanjut lagi jadi doktor. Lalu setelah itu sumbangsikan penelitianmu untuk rubah. Ternyata dunia pendidikan perlu perubahan dalam bidang ini. Nah, itu penting ya. Jadi silakan kalau tertarik gumulkan, ya gumulkan ke arah itu. Kalau enggak, ya enggak apa-apa juga. Cari apa yang kira-kira baik untuk kamu kembangkan. Tapi sebelum itu, mari pelajari dulu apa yang ditawarkan, apa yang wajib. Karena kita melatih diri untuk mengerjakan kewajiban meskipun belum tentu kita menyukainya. Ini juga yang akan membuat kita bertumbuh di dalam mencintai Tuhan. Bagaimana cara cinta Tuhan? Jalankan apa yang harus. Di dalam doa yang tekun, beribadah dengan tekun, mempunyai rutinitas membaca Alkitab dengan tekun, ini yang akan mempertumbuhkan kita di dalam rasa takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Dalam Yeremia 18 ayat 8 dan 10, Tuhan berkata bahwa bangsa yang bertobat, Tuhan menyesal memberi malapetaka, dan ayat 10 sebaliknya. Masakan Tuhan menyesal dengan keputusan Dia sendiri? Apa maksud kata menyesal pada kitab Yeremia 18 ayat 8 dan 10? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, di dalam kitab Yeremia dan juga di dalam seluruh kitab suci, Allah menyesal itu bukan berarti Allah salah pikir strategi. Allah menyesal itu berarti tadinya Allah murka, lalu dia berbalik dari murkanya. Itu maksudnya menyesal. Dia murka, lalu dia berbalik dari murkanya. Saya tidak marah lagi. Saya mau mengampuni. Nah, itu maksudnya menyesal. Jadi menyesal itu bukan seperti kita mengambil keputusan bodoh lalu nyesel ya. Nyesel saya pacaran sama orang ini. Nyesel saya ambil sekolah di tempat ini. Nyesel saya beli barang ini. Itu namanya nyesel karena kita kurang ngerti. Nah, Tuhan nggak mungkin kurang ngerti dong. Tuhan nggak bisa bilang, nyesel saya. Kalau saya tahu akan begini, saya nggak jalankan. Nah, tapi Tuhan mengizinkan kita mengenal Dia dengan cara pikir manusia. Jadi kita nggak bisa mengenal Tuhan dalam dirinya sendiri. Kita mengenal Dia pakai bahasa untuk menggambarkan sifat kita yang adalah manusia. Karena kalau nggak gitu ya kita nggak mungkin kenal Tuhan dong.
Nah, lalu kata menyesal ini menjelaskan apa? Kata menyesal itu menjelaskan bahwa Tuhan berubah sikap. Tadinya marah, sekarang tidak marah lagi. Kenapa Tuhan berubah sikap? Karena ada pertobatan. Bangsa bertobat, Tuhan tidak hukum. Kalau gitu Tuhan berubah-berubah. Justru Tuhan nggak berubah. Bangsa yang jahat bikin Tuhan marah. Ini nggak berubah. Siapapun yang jahat bikin Tuhan murka. Siapa menindas orang lain bikin Tuhan marah. Siapa berlaku tidak adil bikin Tuhan marah. Siapa yang jahat kepada orang lain bikin Tuhan marah. Tapi orang jahat itu apakah selamanya akan Tuhan murkai? Enggak. Tuhan tawarkan pertobatan. Hei, kamu mau bertobat nggak? Lalu orang yang jahat mengatakan, wah, saya jahat sekali. Saya mau berubah. Saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau tinggalkan dosa saya. Tuhan konsisten. Yang mau bertobat Tuhan ampuni. Yang keras hati Tuhan murkai. Jadi Tuhan konsisten, nggak berubah-berubah. Yang jahat Tuhan murkai, yang berbalik dari jahatnya Tuhan berikan pengampunan. Nah, itu yang dimaksud dengan Allah menyesal. Jadi bukan seperti kita menyesal karena kita salah ambil keputusan, tapi lebih kepada konsistensi Tuhan. Siapa jahat Tuhan murkai, siapa bertobat Tuhan ampuni. Nah, itu maksudnya Allah menyesal. Yeremia 36 ayat 30 berkata bahwa Tuhan menghukum Yoyakim dan anaknya tidak akan duduk di tahta Daud. Tapi mengapa Yoyakin bin Yoyakim menjadi raja? Bagaimana mengontraskannya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Kerajaan Daud sudah mulai goyah di dalam zamannya Yoyakin, Yoyakim, dan juga Zedekia. Ini kerajaan sudah dipecah dan sudah diserang oleh Asyur dan setelah itu oleh Babel ya, zaman mereka ini oleh Babel. Nah, jadi Tuhan sudah menubuatkan kehancuran. Tuhan tidak pandang tahta dari raja-raja ini. Mereka jahat. Nah, sehingga itu yang kita bisa lihat. Bahwa Tuhan bukan cuma sekadar memberikan fakta bahwa tidak ada lagi tahta Daud. Tapi Tuhan juga sudah berpaling. Jadi lebih kepada Allah berpaling. Tuhan tidak akan mendudukkan anaknya di atas tahta Daud. Lalu kalau kita baca ya, mana Alkitab saya? Kalau kita baca di dalam kisah duduknya Yoyakin bin Yoyakim, ini kita bisa lihat di dalam kitab Raja-Raja. Di dalam 2 Raja-Raja, di dalam bagian yang terakhir. 2 Raja-Raja kita baca misalnya di dalam ini ayat pasal yang ke-24 ya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-24, kita baca di dalam ayat yang ke-8 dikatakan Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat, lalu majulah Nebukadnezar. Kemudian Yoyakin Yoyakin keluar mendapatkan Raja Babel, kemudian Raja Babel menangkap dia. Jadi dia ditangkap oleh Raja Babel. Nah, ini tandanya Tuhan sudah nggak berkenan, Tuhan sudah nggak berikan lagi tahta kerajaan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yoyakin adalah dia menjadi raja di dalam pemerintahan yang nggak real. Ini terjadi ketika zamannya Yoyakim, dia ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Kemudian di dalam bagian selanjutnya, dia ditaklukkan juga oleh Mesir. Jadi Raja Mesir menaklukkan Yehuda, kemudian abis itu Babel menaklukkan Yehuda. Nah, jadi Raja Mesir ditaklukkan oleh Babel setelah sebelumnya Raja Mesir menaklukkan Yehuda. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ya, keturunan Daud sudah tidak memerintah lagi. Mereka jadi negara boneka. Negara bonekanya Mesir, lalu negara bonekanya Babel. Ini tragis sekali. Jadi Yeremia nggak berbenturan dengan kitab Raja-Raja. Di dalam Yeremia dikatakan Tuhan tidak lagi mempercayakan tahta Daud kepada keturunan Daud di zaman Yoyakim dan Yoyakin. Dan itu fakta ya, mereka adalah pemerintahan yang diatur oleh Mesir. Lalu setelah itu mereka adalah pemerintahan yang diatur oleh Babel. Raja Babel yang putuskan siapa raja yang naik. Raja Babel mendudukan Zedekia menjadi raja terakhir. Dan ini juga ironis, Raja Babel yang putuskan. Jadi sebenarnya sejak zamannya Yoyakim dan seterusnya, Tuhan sudah tidak berikan tahta kepada Daud. Karena mereka cuma pemerintahan boneka, mirip Herodes. Herodes itu pemerintahan bonekanya Romawi. Dia diangkat oleh Romawi, tapi dia tunduk sama Romawi. Demikian raja-raja Yehuda di dalam generasi-generasi terakhir. Mereka kalau bukan tunduk kepada Mesir, mereka tunduk kepada Babel. Jadi kalau mereka berontak, Babel anggap ini pemberontakan dari sebuah provinsi mereka. Dan Babel akan hancurkan. Nah itu ya tragisnya. Jadi ketika mereka dihukum Tuhan, hukuman Tuhan menjadi nyata. Bagaimana caranya kita memotivasi diri kita sendiri untuk beribadah dan belajar di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bagaimana memotivasi diri? Banyak cara. Memotivasi diri itu bisa dengan melihat keindahan, melihat tujuan yang baik yang bisa terjadi. Memotivasi diri juga bisa dengan memberikan target.
Saya mau punya target ini lalu saya kejar. Tapi yang lebih penting sebenarnya bukan memotivasi diri. Yang lebih penting adalah tekun. Kalau Alkitab menekankan ketekunan sebagai kualitas ya, kualitas atau virtue, kebajikan yang lebih tinggi daripada motivasi. Alkitab nggak bilang motivasimu harus tinggi. Memang ada bagian yang mengatakan semangatmu harus menyala-nyala. Tetapi ketekunan itulah ciri awal dari orang Kristen. Mula-mula, ciri yang dikenal. Jadi mereka punya ketekunan, mereka tekun. Apa yang harus dikerjakan, ya dikerjakan. Kalau nggak suka gimana? Nggak peduli suka nggak suka. Kalau harus ya kerjakan. Bosen itu bukan kualitas. Bosen itu keadaan yang seringkali kita jadikan patokan. Kalau bosen nggak mau, kalau seru lakukan. Tapi pembedaan bosen dan seru itu bukan pembedaan Alkitab. Alkitab tidak bedakan ada hidup yang bosan dan hidup yang seru. Mari kejar hidup yang seru. Alkitab membedakan ada orang yang tidak tekun dan ada orang yang tekun. Ada orang yang kerjakan hal yang benar sebentar langsung berhenti. Ada orang yang terus kerjakan hal yang benar. Kejar itu ya, kejar jadi orang tekun. Jadi memotivasi diri baik, tapi kalaupun sudah nggak ada motivasi, tetap ketekunan itu penting. Kuncinya ada di ketekunan. Jadi kalau memang harus kerjakan, ya kerjakan. Kamu sikat gigi nggak perlu motivasi kan? Sikat aja. Mandi juga nggak perlu motivasi. Ya mandilah gitu ya. Demikian juga dengan hal yang benar. Hal benar mesti dikerjakan. Kenapa dikerjakan? Karena harus. Saya nggak suka. Nggak peduli. Tekun aja. Nah herannya, ternyata ketekunan itu ada buah. Ketekunan akan membuat kita makin bertumbuh di dalam kualitas-kualitas yang lain. Nah ini ada misalnya di dalam surat 2 Petrus. Saya bacakan 2 Petrus ya. Di dalam surat 2 Petrus ditekankan di bagian awal dari surat 2 Petrus, di dalam pasal yang pertama, di ayat yang kelima dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jika semuanya ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Jadi ada ketekunan, baru setelah itu ada kasih. Dikatakan di sini, tekun, saleh, dan kasih. Kasih itu yang adalah arah hati yang menyala-nyala dengan perasaan menyenangkan ya. Saudara mengasihi, saudara pasti akan senang kepada apa yang saudara kasihi. Tapi 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 tadi mengatakan sebelum ada kasih mesti ada ketekunan. Nah, jadi belajar tekun ya supaya kita boleh bertumbuh di dalam mencintai Tuhan. Kira-kira begitu.